wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Ilham dengan NIM 2309164 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di sini dari program studi Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformasi Fourier. Baik, kita akan masuk pertama apa itu transformasi Fourier. Kita mulai terlebih dahulu dengan transformasi Fourier itu apa? Transformasi Fourier sendiri adalah merupakan sebuah alat matematika yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Ini memungkinkan kita untuk memahami komponen frekuensi dari sinyal yang sangat berguna di bidang seperti telekomunikasi, pemrosesan sinyal, dan fisika. Konsep ini diperkenalkan oleh Joseph Fourier, seorang matematikawan dari Prancis. Konsep dasar dari transformasi Fourier sendiri biasanya juga menggunakan konsep bahwa sinyal waktu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi sinyal sinusoidal. Persamaan matematisnya yang sudah di layar yang saya sudah jabarkan dalam presentasi ini. Karena persamaan matematisnya memiliki fungsi waktu atau ft yang diubah menjadi fungsi frekuensi ataupun fw menggunakan basis sinusoidal kompleks. Di sini transformasi Fourier sendiri memiliki beberapa jenis yang terdiri dari 3 jenis yang sering digunakan, yaitu transformasi Fourier kontinu ataupun CFT, transformasi Fourier discrete ataupun DFT, dan fast Fourier transform ataupun FFT. CFT digunakan untuk mengubah sinyal kontinu seperti gelombang suara atau cahaya ke domain frekuensi sehingga komponen frekuensinya dapat dianalisis. Tapi CFT tidak dapat diaplikasikan langsung pada sinyal diskrit, sehingga hadirlah DFT untuk menangani sinyal yang berupa data diskrit. Seperti hasil sampling digital, meski DFT mampu mengubah sinyal diskrit ke domain frekuensi, kompleksitas komputasinya yang tinggi sebesar ON2 menggunakan tantangan saat menangani data berukuran besar. Untuk menangani hal ini, dikembangkanlah menjadi FFT, di mana sebagai algoritma yang jauh lebih efisien dengan kompleksitas O n log n, memungkinkan analisis cepat pada sinyal besar. FFT banyak digunakan dalam berbagai aplikasi modern, seperti pemrosesan sinyal suara, pengolahan gambar, dan komunikasi digital, termasuk teknologi 4G dan 5G. Nah, dari ketiga jenis transformasi ini, Fourier ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menganalisis sinyal dalam domain frekuensi, tetapi dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan karakteristik dari sinyal yang akan dianalisis. Di sini kita masuk ke sifat-sifat transformasi Fourier. Transformasi Fourier sendiri memiliki beberapa sifat penting yang membuatnya sangat berguna dalam analisis sinyal. Sifat linearitas memungkinkan kombinasi sinyal dalam domain waktu juga tercermin dalam domain frekuensi, sehingga mempermudah analisis sinyal kompleks. Perubahan skala menunjukkan bahwa mempercepat atau memperlambat sinyal dalam domain waktu akan mengubah skala frekuensi secara terbalik, memberikan wawasan tentang hubungan antara waktu dan frekuensi. Pergeseran waktu menunjukkan bahwa pergeseran sinyal dalam domain waktu hanya memengaruhi fase dalam domain frekuensi, tanpa mengubah magnitudonya. Nah, sementara itu, konvolusi dalam domain waktu bisa dihitung sebagai perkalian sederhana di domain frekuensi yang sangat berguna untuk proses filtering sinyal. Dengan memahami sifat-sifat ini, transformasi Fourier menjadi alat yang sangat kuat untuk berbagai aplikasi. Contohnya seperti analisis sinyal, komunikasi, dan pengolahan data. Aplikasi transformasi Fourier. Aplikasi transformasi Fourier sendiri sangat luas. Biasanya kita dapat temukan dalam pemrosesan sinyal, digunakan untuk kompresi suara dan menghapus noise. Dalam telekomunikasi digunakan untuk analisis spektrum sinyal. Bahkan dalam pengolahan citra digital dapat untuk filter dan deteksi TP. Visualisasi. Untuk fungsi visualisasi transformasi Fourier sendiri, kita bisa memberikan gambaran bagaimana sinyal dapat dianalisis dalam domain waktu dan juga frekuensi. Dalam domain waktu, sinyal tampak sebagai kombinasi gelombang yang mungkin sulit diidentifikasi komponennya. Namun, setelah diubah ke domain frekuensi, kita dapat melihat komponen-komponen penyusunannya.
sebagai puncak-puncak pada grafik frekuensi. Misalnya, sebuah sinyal dengan dua frekuensi berbeda akan terlihat sebagai dua puncak yang terpisah pada spektrum frekuensi. Visualisasi ini sangat membantu untuk memahami karakteristik sinyal secara intuitif, seperti frekuensi dominan, distribusi energi, dan keberadaan noise, sehingga mempermudah analisis dan penerapannya dalam berbagai bidang. Kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan dari transformasi Fourier sendiri. Setelah yang saya jabarkan mengenai transformasi Fourier masih memiliki sebuah keunggulan dan keterbatasannya. Di sini, transformasi Fourier memiliki keunggulan dalam memberikan analisis frekuensi yang sangat detail, memudahkan pemahaman komponen penyusunan sinyal, serta mempermudah operasi seperti filtering dan kompresi. Teknologi modern seperti teknologi telekomunikasi dan pengolahan citra sangat bergantung pada kekuatan transformasi Fourier. Tapi transformasi Fourier memiliki keterbatasan, terutama dalam menganalisis sinyal non-stasioner di mana informasi frekuensi berubah seiring waktu. Selain itu, analisis hanya menghasilkan rata-rata informasi frekuensi tanpa mempertimbangkan dinamika waktu untuk mengatasi hal ini. Untuk mengatasi hal ini, metode lain seperti transformasi wavelet sering digunakan. Meskipun begitu, dengan kombinasi efisiensi dan presisi, transformasi Fourier tetap menjadi alat yang esensial dalam pengolahan sinyal. Baik, kita akan coba mempraktikkan transformasi Fourier dengan jenis FFT dalam MATLAB sendiri, menggunakan MATLAB. Pertama yang kita lakukan adalah membuat sinyal uji. Nah, kita akan masukkan ke praktikum. Langkah pertama adalah membuat sinyal uji, di mana kita harus menetapkan frekuensi samping sebesar 1000 Hz. Lalu kemudian membuat sinyal dengan dua komponen frekuensi. Di sini kita menggunakan 50 Hz dan 120 Hz. Kemudian diplot juga dalam domain waktu. Nah, di sini saya sudah memaparkan kode MATLAB yang bisa teman-teman gunakan dan juga hasil dari kode MATLAB itu sendiri. Di mana visualisasi sinyal kompleks itu adalah gabungan dua frekuensi. Di sini kita sudah berhasil membuat sinyal uji yang akan kita uji dengan transformasi Fourier itu sendiri. Lalu, nah di sini kita akan menghitung dan memplot FFT-nya. Nah, dari sinyal tersebut gitu ya, FFT mengubah dari domain waktu. Di sini saya masukkan kode MATLAB untuk memasukkan kode untuk menghitung dan memplot FFT itu sendiri. Nah, di sini kita sudah melihatkan hasil gitu, di mana FFT mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga kita dapat melihat spektrum frekuensinya. Dalam hasilnya terlihat gitu, bisa kita lihat bahwa memiliki dua puncak yang mewakili frekuensi itu, di mana 50 Hz dan 120 Hz. Langkah selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan noise. Kemudian kita menambahkan noise pada sinyal yang sudah kita uji gitu, untuk melihat bagaimana pengaruhnya. Dengan kode di bawah, saya sudah memaparkan beberapa kode untuk memaparkan masukkan noise dalam sinyal uji yang sudah kita buat. Oke, dapat kita lihat hasil dari noise yang mempengaruhi dari sinyal uji yang kita buat tadi. Noise membuat sinyal menjadi lebih acak, tapi komponen frekuensi utama tetap dapat dilihat dalam spektrum frekuensinya, yaitu puncaknya tetap di 50 Hz dan 120 Hz. Bisa dilihat pada gambar yang sudah saya paparkan. Kemudian kita masuk ke filtering. Nah, langkah terakhir untuk kita membuktikan tentang FFT ini, nah kita merancang dan menerapkan low pass filter. Dengan filter ini kita akan meng-cut off di 100 Hz saja. Bisa teman-teman lihat dari kode MATLAB yang sudah saya jabarkan atau saya paparkan di presentasi ini. Dan kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat dengan filter ini kita hanya mempertahankan frekuensi di bawah 100 Hz. Hasilnya sinyal menjadi lebih halus dan noise pada frekuensi tinggi dihilangkan. Nah, bisa kita lihat bahwa kita hanya mempertahankan frekuensi di bawah 100 Hz dari sesuai dengan kode yang sudah kita jabarkan tadi.
Baik, kita masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, transformasi Fourier merupakan metode matematika yang sangat fundamental dalam analisis sinyal yang memungkinkan konversi dari domain waktu ke domain frekuensi untuk memahami komponen frekuensi yang menyusun sinyal tersebut dengan berbagai jenisnya seperti transformasi Fourier kontinu atau CFT, transformasi Fourier ataupun discrete ataupun DFT dan fast Fourier transform atau FFT. Metode ini memiliki aplikasi luas di berbagai bidang, termasuk telekomunikasi, pemrosesan sinyal digital, pengelolaan citra, hingga analisis data. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan menganalisis sinyal dengan detail yang tinggi. Tetapi masih ada keterbatasan, seperti kurang optimal untuk sinyal non-stasioner yang membutuhkan pendekatan lain, misalnya transformasi wavelet. Nah, dalam praktikum yang sudah dilakukan, seperti membuat sinyal uji, menghitung dan memplot FFT, menambahkan noise, serta menerapkan filter, dapat memberikan sebuah pemahaman langsung tentang bagaimana transformasi Fourier dapat digunakan untuk mengelola sinyal secara efisien. Nah, dari yang sudah saya jelaskan di bagian jenis-jenis dari transformasi Fourier, kita juga bisa mendapatkan kesimpulan bahwa FFT lebih cepat dan efisien dibandingkan DFT. Nah, proses analisis menjadi lebih efisien, terutama untuk sinyal yang besar dan kompleks. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan transformasi Fourier menjadi sebuah landasan penting dalam pengembangan teknologi modern yang sangat bergantung pada data dan sinyal. Baik, cukup sekian presentasi ataupun penjelasan tentang transformasi Fourier dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf karena balik lagi kita sama-sama belajar dan untuk mengikuti teknologi perkembangan teknologi di kehidupan zaman modern ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.